Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdana Has, NIM 20203860202049 dari Prodi Ekonomi Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi UAS dari mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah tentang perbedaan fungsi manajemen keuangan berdasarkan perspektif konvensional dengan syariah. Langsung saja. Perbedaan fungsi manajemen keuangan berdasarkan perspektif konvensional dengan syariah. A. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, hingga pengendalian dana serta aset perusahaan. Pengelolaan keuangan harus dihandle dengan perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari yang merugikan perusahaan. Manajemen keuangan syariah adalah sebuah kegiatan material keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syariah dalam agama Islam. Berbeda dengan manajemen keuangan konvensional, yaitu manajemen keuangan tidak berdasarkan perintah atau dalil apapun. Tujuannya hanya bagaimana mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. B. Fungsi manajemen keuangan. 1. Fungsi manajemen keuangan syariah. A. Keputusan investasi berhubungan dengan masalah bagaimana manajer keuangan mengalokasikan dana dalam bentuk investasi yang akan mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Bentuk dan komposisi investasi akan mempengaruhi dan menjunjung tingkat keuntungan masa depan. B. Keputusan pendanaan adalah keputusan yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan mendapatkan dana atau modal. Oleh karena itu, keputusan pendanaan sering disebut kebijakan struktur modal. C. Keputusan bagi hasil atau dividen. Bagi hasil atau dividen adalah persentase besar kecil investor dalam menanamkan modalnya dalam suatu perusahaan. 2. Fungsi manajemen keuangan konvensional. A. Keputusan investasi adalah keputusan keuangan finansial decision tentang aktiva mana yang harus dibeli perusahaan. B. Keputusan pendanaan adalah keputusan keuangan tentang dari mana dan untuk membeli aktif tersebut berasal. C. Keputusan dividen adalah keputusan tentang berapa laba saat ini akan dibayarkan sebagai dividen atau ditahan untuk diinvestasikan kembali dalam perusahaan. C. Perbedaan fungsi manajemen keuangan konvensional dengan syariah. 1. Berdasarkan prinsip dasar. Konvensional pengelolaan pendanaan pada sistem konvensional didasarkan pada peraturan hukum perundangan yang berlaku di Indonesia. Syariah. Prinsip dasar mengutamakan keadilan adil bagi semua pihak atau anti maghrib, yakni menghindari praktik spekulasi maisir, minimalisasi ketidakpastian gahar, dan menghindari potensi riba lebihan. 2. Berdasarkan tujuannya. Konvensional memiliki tujuan hanya untuk meraih return setinggi-tingginya. Syariah memiliki tujuan mengedepankan socially responsible investment. SRI adalah suatu bentuk strategis investasi yang menggabungkan antara perolehan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan kebijakan sosial. 3. Berdasarkan keuntungan profit. Konvensional. Sistem konvensional mendapatkan keuntungan yang dihasilkan dari besarnya bunga atau produk yang ditawarkan guna mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.
syariah tetap mengedepankan prinsip bagi hasil, profit, loss, sharing, rasio bagi hasil merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak. 4. Berdasarkan kesepakatan. Konvensional pada fungsi manajemen. Konvensional hanya menekankan kesepakatan tanpa jelas aturan halal dan haramnya. Syariah menjalankan suatu fungsi mesti menggunakan akad yang meliputi akad kerjasama atau musyarakah, sewa-menyewa atau mudharabah. D. Contoh bentuk internalisasi nilai-nilai Islami pada implementasi fungsi manajemen keuangan syariah. 1. Fungsi investasi. Contoh dari internalisasi nilai-nilai Islami pada implementasi fungsi keputusan investasi salah satunya adalah reksadana syariah. 2. Fungsi pendanaan. Contoh dari internalisasi nilai-nilai Islami pada implementasi fungsi keputusan pendanaan. Yang pertama berupa perolehan dana di mana dilakukan dengan memperoleh dana harus sesuai dengan syariah Islam. 3. Fungsi bagi hasil atau dividen. Contoh dari internalisasi nilai-nilai Islami pada implementasi fungsi keputusan bagi hasil atau dividen salah satunya yaitu efek syariah berupa saham, di mana konsep saham di sini merupakan konsep kegiatan musyarakah serikah akad kerjasama antar kedua belah pihak, yaitu pernyataan modal dengan hal bagi hasil usaha. 4. Fungsi zakat perusahaan. Contoh dari internalisasi nilai-nilai Islami pada implementasi fungsi keputusan zakat perusahaan adalah kewajiban suatu perusahaan mengeluarkan zakat karena keberadaan perusahaan sebagai badan hukum responsen atau yang dianggap orang.